warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara biinkahil ayama haitsu qala azza min qailin subhanah wa ankihul ayama minkum. Tabe Ustaz Rehan, sini. Ahlan wa sahlan. Wassalatu wassalamu ala man amara bizzawaji wa raghaba fihi haitsu qala as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil habibil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana hadha jam'an tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahadan min bainina syaqiyan wala mahruma. Allahumma barik fil arusain, Allahumma barik fil arusain, Allahumma barik fina wa fi ahalina wa fi kulli ma razaqtana ya Rabbana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Hadirin hadirat, wabil khusus para orang tuaku, tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan pesantren, pimpinan lembaga Islam, para pendidik, para ustadz, para da'iyah, keluarga besar, kedua mempelai, keluarga besar Ustadz Nasruddin, keluarga besar Ustadz Baharman rahimahullah, kakakku Ibu Amirah bersama segenap putra-putri beliau, istriku tercinta, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan berterima kasih kepadanya atas nikmat pertemuan silaturahim dakwah Islamiyah yang kita lakukan pada pagi menjelang siang ini di pesantren yang kita cintai, yang kita doakan juga Ustadz Baharman rahimahullah, semoga pesantren ini, putra putri beliau dan kita semua senantiasa menjadi amal jariah untuk beliau yang semakin meninggikan tingkatan beliau di surga yang abadi.
Mari kita mengucapkan dalam hati kita masing-masing niat ikhlas di dalam mengamalkan berbagai amal yang mulia dalam walimah ini. Selanjutnya, mari kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita, kekasih kita, teladan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal walimah yang mulia ini, perkenankan kita mengulangi secara singkat standar prinsip pesantren Darul Istiqamah di dalam pelaksanaan akad nikah dan walimah, berdasarkan kesadaran kita bahwa kita semua adalah jamaah pesantren Darul Istiqamah, berdasarkan keprihatinan terhadap beberapa pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip pesantren Darul Istiqamah di dalam akad nikah dan walimah, maka beberapa prinsip ini terasa penting untuk diulangi secara singkat. Pertama, pengantin laki-laki tidak membawa erang-erang pada saat akan walimah, akan akad nikah. Saya bahagia kemarin pengantin laki-laki tidak bawa erang-erang. Itu sangat baik dan sesuai dengan pengamalan kita, prinsip pengamalan kita. Yang kedua, walimah setelah akad nikah. Mengadakan walimah setelah akad nikah, minimal 1 hari setelah akad nikah. Itu juga standar pengamalan kita di Darul Istiqamah. Mesti ada walimah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulim walau bisya. Adakanlah walimah sesudah akad nikah, walaupun dengan hanya menyajikan hidangan seekor kambing. Itu penting dan sudah ada upaya dari beberapa kalangan dari jamaah dan simpatisan Darul Istiqamah hanya 1 kali saja tidak berwalimah. Karena itu diucapkan terima kasih bahwa kita di sini tetap berwalimah. Walimah sehari setelah akad nikah. Yang ketiga, tentu saja pengantin tidak bersanding di depan umum. Laki-laki dan perempuan dipisahkan dengan tabir. Tidak ada musik. Itu semua adalah perjuangan pengamalan kita di pesantren Darul Istiqamah yang wajib dijaga, wajib dipertahankan oleh semua jamaah simpatisan pesantren Darul Istiqamah.
Kemudian sesudah itu kita berusaha mengisi walimah dengan nasihat singkat, dan pada kesempatan ini nasihat itu difokuskan pada doa untuk mendapatkan jodoh, mengingat banyak yang merasa sulit untuk mendapatkan jodoh, doa untuk keberkahan rumah tangga, dan doa untuk solusi kehidupan secara umum. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dari orang tua di Macopa, Abah tercinta yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena faktor kesehatan beliau sedang menurun saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memulihkan kesehatan beliau, memberkahi dan memanjangkan usia beliau dalam ketaatan. 3 doa penting tentang nikah, rumah tangga, dan kehidupan. Pertama, doa untuk mudah jodoh. Doa dimulai dengan alhamdulillah dan salawat. Kalau kita berdoa menghadap kiblat, sangat baik kalau sesudah salat sunnah, sangat baik kalau waktu-waktu mustajab antara azan dan qamat, atau pada waktu malam, khususnya akhir malam, pada saat turun hujan, itu waktu-waktu mustajab. Menghadap kiblat, angkat tangan, lalu berdoa. Doa dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu adab dalam berdoa, hamdalah dan salawat. Sesudah itu kita baca mukaddimah doa yang ada jaminannya dari Nabi bahwa siapa yang baca mukaddimah ini sebelum berdoa dijamin dikabulkan doanya. Dijamin dikabulkan doanya. Itu ada beberapa mukaddimah, antara lain Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang berdoa dengan terlebih dahulu membaca ini kemudian berdoa, dijamin dikabulkan doanya. Mukaddimah yang lain ialah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang berdoa dengan membaca sebelumnya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, dijamin dikabulkan doanya. Mukaddimah yang lain Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ini disebut tawassul dengan asma'ul husna. Berdoa kepada Allah dengan asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah asma'ul husna, maka berdoalah kamu dengan asma'ul husna. Itu juga dibaca di mukaddimah doa. Kemudian sesudah itu baru baca doa minta jodoh. Allahumma inni as'aluka an taqdiya hajati wa tu'nisa wahdati wa tufarrija kurbati. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar engkau memenuhi kebutuhanku, menghibur kesepianku, dan menghilangkan kesusahanku. Allahumma ja'alli zawjan. Ini bukan dari hadis, ini dari seorang ulama terpercaya yang
mengajarkan doa ini di satu stasiun TV di Saudi Arabia. Lalu ketika beliau mengajarkan ini di TV, beliau meminta agar pemirsa merekam atau mencatat. Beliau mengatakan, catat doa ini, catat doa ini, dan catat nomor handphoneku. Kalau sudah dikabulkan oleh Allah, telepon saya atau WA saya. Kalau Allah sudah mengabulkan doa minta jodoh ini. Lalu ternyata puluhan atau sampai lebih dari 100 orang yang mencatat doa ini. Kemudian Syekh ini mengatakan bahwa tidak lama sesudah itu banyak yang memberitahu kepada beliau bahwa doa mereka dikabulkan oleh Allah. Doa mereka dikabulkan oleh Allah, khususnya dari kalangan akhwat, dari kalangan akhwat. Sehingga doa ini sigahnya, bentuknya untuk doa akhwat, akhwat yang minta kepada Allah pendamping suami. Jadi kalau ini dibaca oleh laki-laki perlu diubah sedikit sigahnya, bentuknya menjadi zaujah misalnya. Allahumma ja'alli zaujan salihan yunasibuni. Ini dibaca oleh akhwat. Ya Allah, saya meminta kepadamu suami yang saleh, yang cocok, yang sesuai. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira fa anta bi basir. Karuniakan kepadaku suami yang saleh, yang cocok untukku, agar kami bertasbih kepadamu dan berzikir kepadamu, dan sesungguhnya engkau maha melihat keadaanku. Allahumma habli zaujan salihan yunasibuni yuhibbuni wa uhibbuhu. Doa yang ketiga adalah, ya Allah, karuniakan kepadaku suami yang saleh, yang cocok bagiku, yang mencintaiku dan aku mencintainya. Yu'inuni ala ta'atik, yang membantuku untuk taat kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Waj'al bainana al-mawaddata war-rahmah was-sakan, dan jadikanlah di antara kami mawaddah, cinta, kasih sayang dan ketenangan. Wa barik lana fi kulli ma ataitana, dan berkahilah semua yang engkau berikan kepada kami. Innaka jawadun karim, sesungguhnya engkau maha dermawan lagi maha pemurah. Allahumma amin. Dan itu adabnya, amin, kemudian salawat dan hamdalah. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini terbukti, ini sudah terbukti dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk ratusan orang di Saudi Arabia, di Mesir, Imarat, Kuwait, yang menghubungi Syekh ketika itu bahwa doa mereka telah dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sangat penting untuk yang belum menikah. Tidak cocok untuk yang sudah menikah, hanya untuk yang belum menikah saja. Sekarang yang kedua, doa untuk bahagia dalam rumah tangga. Ini penting untuk kita semua. Doa untuk bahagia dalam rumah tangga, doa keberkahan, doa memohon berkah untuk kita semua dalam rumah tangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahwa
ketika kita senang terhadap pasangan, anak, cucu, kita bahagia melihat mereka, maka cepat-cepatlah berdoa minta berkah. Cepat-cepat berdoa minta berkah. Allahumma barik fihim, Allahumma barik fihim, ya Allah berkahi mereka. Barakasi anakku Puan. Langsung kita berdoa, bisa dengan bahasa Bugis, bisa dengan bahasa Indonesia. Berkahi anakku ya Allah, berkahi cucuku ya Allah, berkahi istriku, berkahi suamiku. Itu mesti kita ulang-ulangi. Setiap kali kita merasa bahagia melihat mereka, itu diulang-ulangi. Allahumma barik fina, ya Allah berkahi kami semua. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi untuk kami. Allahumma barik lahum, untuk mereka, ya, pasangan, anak, keluarga yang kita lihat, kita doakan keberkahan untuk mereka. Allahumma barik alaina, Allahumma barik alaihim, Allahumma ja'alna mubarakina aynama kunna. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang diberkahi dimanapun kami berada. Allahumma ja'alhum mubarakina aynama kanu. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang diberkahi dimanapun mereka berada. Satu faidah ilmiah. Apa perbedaan antara Allahumma barik fina dengan Allahumma barik lana dan Allahumma barik alaina? Allahumma barik fihim, Allahumma barik lahum, Allahumma barik alaihim. Perbedaannya adalah Allahumma barik fina, berkahilah kami pada diri kami, pada diri kami. Allahumma barik lana, berkahi kami pada amal kami, pada pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan. Kalau doa untuk pengantin, barakallahu laka, barakallahu lakuma, itu berkah pada apa yang dilakukan oleh pengantin, yang dilakukan oleh pengantin. Wa baraka alaika, wa baraka alaika. Atau kalau kita berdoa untuk diri kita, Allahumma barik alaina, berkahi atas kami, itu artinya ada dua. Pertama, memberkahi pada hal-hal yang tidak disenangi, memberkahi kita, memberkahi orang yang kita doakan pada hal-hal yang tidak disenangi, pada musibah, kesulitan, supaya diberkahi oleh Allah. Dan makna yang kedua adalah mencurahkan berkahnya sebanyak-banyaknya, mencurahkan berkahnya sebanyak-banyaknya. Allahumma ja'alna mubarakina aynama kunna, itu digubah dari firman Allah tabaraka wa ta'ala atas lisan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dialah Allah yang menjadikan aku Nabi Isa mubarakan aynama kuntu, diberkahi dimanapun saya berada. Waktu itu Nabi Isa masih bayi. Waktu itu Nabi Isa masih bayi, tapi dikasih oleh Allah kemampuan untuk bicara, kemampuan untuk bicara. Bayi berbicara, baru lahir berbicara. Salah satu yang dia ucapkan adalah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan saya orang yang diberkahi dimanapun saya berada. Para ulama mengambil itu dan dijadikan sebagai doa. Bagus jadi doa. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah kami orang yang diberkahi dimanapun kami berada. Berkah, berkah ini penting. Selalu minta berkah. Oleh karena hakikat nilai dari setiap nikmat Allah ada pada berkah.
Nilai semua nikmat Allah ada pada berkah. Nilainya ibadah ada pada berkah. Nilainya ilmu ada pada berkah. Nilainya uang ada pada berkah. Nilainya acara ada pada berkah. Nilainya rumah tangga ada pada berkah. Komak barakai engkang kena. Kodek nak barakah dek gunana. Tidak ada gunanya kalau tidak berkah. Mu maega. Kodek nak barakah dek engkana. Tidak ada gunanya. Berkah itu kebahagiaan. Berkah itu kebahagiaan dengan amal. Tidak ada gunanya banyak uang kalau tidak bahagia. Tidak ada gunanya banyak uang kalau tidak bahagia. Tidak ada gunanya tinggi jabatan kalau tidak bahagia. Bahagia dengan amal, bahagia dengan kebaikan. Karena itu yang selalu kita minta kepada Allah, keberkahan. Biar sedikit asal diberkahi, biar banyak asal diberkahi. Semoga banyak dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir, doa untuk mengatasi kesulitan hidup. Kita semua mengalami banyak kesulitan hidup. Kita semua mengalami banyak ujian-ujian dalam kehidupan. Banyak yang bikin susah, banyak yang berpotensi membuat kita susah. Ini warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, semua yang mendengarkan doa ini wajib mempelajarinya. Semua yang mendengarkan doa ini wajib membacanya, wajib mengamalkannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada orang yang ditimpa kesedihan, ditimpa kesusahan, tidak ada orang yang galau lalu dia baca ini, melainkan Allah hilangkan kesedihannya, Allah hilangkan kesusahannya, Allah hilangkan kegalauannya. Doa itu ialah, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ketika itu seorang sahabat mengatakan, bagus doa ini ya Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada orang yang mendengarkan doa ini melainkan dia harus mempelajarinya. Harus dipelajari doa ini, harus dihafal doa ini. Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu, ibnu abdik, anak dari hambamu, ibnu amatik, anak dari hamba perempuanmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, berlaku padaku hukummu, adlun fiyya qada'uk, adil untukku keputusanmu, as'aluka bikulli ismin huwa lak, saya memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang menjadi namamu, sammaita bihi nafsak, yang engkau memberi dirimu dengan nama itu, au 'allamtahu au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu. Saya memohon dengan semua nama itu ya Allah, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai taman hatiku. Doa ini adalah doa cinta Quran. Jadi sesudah baca Quran, baca doa ini.
atau sesudah baca doa ini baca Al-Quran. Karena doa ini adalah doa yang berkaitan dengan cinta Quran. Jadikanlah Al-Quran ya Allah sebagai taman hatiku, rabi'a qalbi wa nur sadri, dan cahaya dadaku, wa jalaa huzni, penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghapus kesusahanku. Karena itu para ulama menganjurkan membaca doa ini sesudah membaca Al-Quran. Sesudah membaca Al-Quran. Dan ini adalah motivasi untuk rajin membaca Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai penolak kesedihan, penolak kesusahan, kegalauan. Itu yang dipesankan untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, termasuk di dalam membangun rumah tangga bahagia dengan ibadah, bahagia dengan amal, bahagia dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian nasihat singkat pada walima yang kita doakan semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini. Kita berterima kasih kepada sahibul bait, Kamira, Islah, dan adik-adiknya. Masya Allah, tabarakallah, menjadi pelanjut yang baik terhadap perjuangan almarhum Ustadz Baharman, saudaraku, sahabatku Ustadz Baharman rahimahullah. Semoga senantiasa menjadi tambahan amal jariah dan tambahan ketinggian tempat beliau di surga. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk mengamalkan yang terbaik dari yang kita dengarkan dan yang kita ucapkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.